Pada kisah yang lalu diceritakan, Sapartina dan Sanjaya anaknya merasa tertekan, sedih dan tak berdaya. Hanya tangis kepedihan dan keluhan yang tiada henti meratapi nasib dirinya, anaknya dan keluarganya. Sementara itu, Wirapati masih berjuang sekuat tenaga, berusaha menyelamatkan Wayan Suwaga yang kondisinya sangat lemah. Betapa sulitnya posisi Wirapati. Dia ingin berjuang keras menyelamatkan Wayan, tetapi muncul serangan dari kelompok orang, rombongan penari yang aneh, dengan membakar semak belukar dan rimbunan daun tempelekan, serta semak belukar yang ada di tepi sungai. Nah, mari kita ikuti kelanjutan kisahnya. Sanjaya takut, Bu. Ibu, Sanjaya takut. Iya, Nak. Sabar. Semoga kita masih bisa bertemu ayah, ya. Ibu juga tidak tahu, Nak, bagaimana keadaan ayahmu sekarang. Aku tidak mau di sini, Bu. Aku mau pulang. Aku mau pulang. Aku mau pulang, Bu. Sanjaya takut. Aku tidak mau di sini, Bu. Ibu, aku mau pulang. Ibu, aku mau Iya, pulang, Nak. Ibu. Ibu juga tidak mau. Tapi rumah kita sudah tidak ada. Sudah habis terbakar. Mengapa mereka semua jahat, Bu? Mengapa rumahku dibakar? Memangnya salah apa, Bu? Iya, Nak, iya. Kita tidak tahu mengapa rumah kita dibakar dan banyak orang berkelahi di rumah kita. Mengapa jadi begini nasib kita? Sabar ya, Nak. Sabar. Kita berdoa saja. Semoga Ayah, Mada, Rukmini juga Sang Aji aman-aman saja, ya. Tapi mereka apa tidak terbakar, Bu? Partina tidak bisa menjawab pertanyaan Sanjaya. Tiba-tiba saja air mengalir perlahan membasahi pipinya. Hatinya sedih tak terkira, membayangkan apa yang telah menimpa keluarganya. Semakin lama, air mata itu semakin deras mengalir, dan suara isak lembut perlahan kini mulai bersuara sedikit demi sedikit dan semakin meluap, makin kencang dan keras. Dia tak bisa menahan kesedihan yang luar biasa. Kita tinggalkan sejenak mereka. Kini kita kembali mengikuti Wirapati. Hajar. Apa itu? Oh, api semakin membesar.
Hawa menjadi sangat panas. Menyisakan pernapasanku. Sesak di dada. Bagaimana ini? Apa yang harus aku lakukan? Suara apa lagi itu? Wirapati tak habis mengerti. Suara itu terdengar dari jauh dan kian mendekat. Suara apa lagi itu? Kudengar teriakan dahsyat lagi. Kali ini sangat dekat. Sungguh tidak masuk akal. Aku heran dengan kecepatan itu. Tadi suaranya masih jauh di sana, tetapi dalam 3 kali teriakan, suara itu sangat dekat. Kecepatan terbang tak terkalahkan. Bagaimana mungkin jika bukan seekor burung Garuda yang mempunyai kecepatan terbang luar biasa? Kuda yang berlari sangat cepat pun tak akan mampu secepat itu dalam sekejap. Hah? Wirapati terkejut mendengar suara orang adu pukul, terjatuh dan berteriak kesakitan. Hah? Apa lagi ini? Suara apa lagi itu? Hah? Manusia macam apa dia? Siapa dia? Ayo, ngaku! Ngaku! Di mana dia? Hah? Di mana? Ampun. Bagus. Jadi kalian tidak mau ngaku. Kalian tidak mau jawab. Ayo jawab. Hantaman yang sangat luar biasa, sangat keras sekali. Orang itu pasti mati terkena pukulan yang maha dahsyat. Asap ini kian tebal. Nafasku agak sesak. Aku harus segera menolong orang itu. Sejak tadi dia tidak berkutik dengan kakinya yang buntung. Sebatang kayu roboh dengan api yang menyala. Aku harus masuk ke sungai.
Baru saja Wirapati hendak menolong Wayan Swaga, mendadak sebatang pohon yang sudah terbakar roboh tepat mengenai gerumbul daun di mana Wayan Swaga pingsan tak berkutik. Wirapati segera menceburkan diri ke sungai, sementara orang yang dihantam hajar karang pandan mengaduh kesakitan. Katakan, katakan di mana? Saya tidak tahu. Berkali-kali orang-orang itu dihajar dan minta ampun karena kesakitan, tetapi pukulan dan tendangan terus mendarat ke tubuh rombongan penari yang aneh itu. Aduh, sakit. Di mana dia? Kalau tidak mau buka mulut, aku habisi nyawa kalian. Jangan. Aduh ampun. Dia tadi dilarikan. Siapa yang dilarikan? Hah? Siapa? Pusaka atau tuan rumah? Jawab. Ya. Aduh. Dia bersama-sama. Yeah. Orang itu mati dihajar. Jeritan kesakitan melengking menyayat hati. Wirapati melihat dari sungai. Dia kemudian berusaha mendekati rimbunan pohon tembelekan di mana Wayan Swaga berada. Tapi celaka, gerumbul itu terbakar. Wirapati sangat kebingungan. Celaka. Apakah dia masih hidup? Apakah dia mati terbakar? Aku harus berusaha mencapainya. Nah, aku harus sampai. Panas. Panas. Api membakar semuanya. Bagaimana ini? Apa yang harus aku lakukan? Ya, aku harus mendaki tebing di sebelah sana. Ya. Nah, aku sudah sampai. Aku harus naik. Ya. Betapa terkejutnya Wirapati begitu sampai di atas tanah yang agak datar. Dilihatnya beberapa orang penari yang aneh bergeletakan tak bernyawa. Bagaimana mungkin orang demikian banyak bisa dikalahkan satu orang hanya dengan sekejap? Wah, sungguh luar biasa. Hebat. Mengingat kembali orang yang disebut Hajar itu, sesungguhnya adalah Hajar Karangpandan, seorang tamu Wayan Swaga dan Made Tantra. Dia berpesan kepada tuan rumah agar menyimpan kedua pusaka Pangeran Sebono baik-baik untuk anak-anak mereka. Kemudian dia pergi dengan kecepatan yang luar biasa, dengan maksud agar Wayan Swaga dan Made Tantra mengerti betapa hebatnya dia. Agar mereka tahu dan tidak meremehkan pesanku, mereka harus tahu kehebatanku. Mereka harus menjaganya dengan baik. Sayang jika kedua pusaka itu jatuh ke tangan orang-orang yang haus kekuasaan. Ya,
aku berada di sini. Petang itu, sampailah aku di dusun Bandangan. Tujuanku sebenarnya aku hendak melakukan perjalanan ke timur. Ya, ke timur. Pertama, aku akan ke Magelang, lalu ke Yogyakarta. Ya. Dan dari sana, aku akan kembali ke pertapaanku di kaki Gunung Lawu, di dusun Karangpandan. Ya, ingat aku. Di desa Bandangan, aku berhenti di sebuah kedai kopi kecil. Aku ingin minum kopi karena dingin. Sebab seharian aku kehujanan dan pakaianku basah kuyup. Iya. Waktu itu memang tubuhku masih kuat dan perkasa. Tetapi dengan air hujan yang terus meresap ke kulitku, aku merasa dingin juga. Dan untuk menghilangkan rasa itu, aku minum kopi di warung kecil. Saat itu, hari sudah mulai gelap. Awan hitam berarak. Untuk menghangatkan badan, ku dekati tungku api sambil menenangkan pikiranku. Aku menikmati kopiku seteguk demi seteguk selama mungkin. Dan ketika itulah, ketika aku sedang memikirkan perjalanan yang akan kutempuh, aku mendengar suara kentongan tanda bahaya. Makin lama makin ramai. Maka ku tegakkan kepala. Kulihat di jalan terjadi kesibukan dan kulihat 2 orang keamanan desa berlarian. Aku tertarik. Maka aku segera melompat ke jalan. Ada apa ini? Hajar Karangpandan adalah seorang pendeta, bekas pendekar liar. Sejak muda, dia gemar merantau dan berbuat kebajikan untuk kepentingan umum. Dia sangat benci pada Belanda dan menyatakan diri sebagai musuh utamanya. Dan karena kebenciannya itulah, seringkali dia membunuh orang-orang yang mau bekerja sama dengan Belanda. Lambat laun usianya semakin tua. Hal ini merubah peranannya sedikit demi sedikit. Hajar Karangpandan berusaha merubah dan mengendalikan diri. Dan akhirnya dia menjadi pendeta sebagai penebus kesalahan-kesalahannya di masa lampau. Tetapi tidak mudah menghilangkan sifatnya yang sejak muda melekat padanya. Setiap kali mendengar peristiwa yang bertentangan dengan umum, dia akan mendobraknya. Itulah sebabnya, begitu mendengar suara kentongan tanda bahaya, dia mengejar 2 orang keamanan desa yang tadi berlari. Tunggu. Ada apa? Ada apa ini? Tanda kentongan bahaya apa ini? Hah? Itu tanda bahaya kebakaran dan pembunuhan. Jelas sekali. Hah? Pembakaran? Di mana? Di mana ada kebakaran dan pembunuhan itu? Di mana? Siapa yang tahu? Suaranya... oh iya, suaranya dari arah barat. Mendapat keterangan itu, mendadak ia kembali ke kedai kopi dan membayarnya. Segera dia pamit dan bergegas lari ke arah barat. Dia berlari secepat kilat, ingin tahu apa yang terjadi. Di sepanjang perjalanan, dia bertanya dan bertanya. Entah sudah berapa orang yang ditanyai. Dan akhirnya didapat jawaban yang sangat mengejutkan.
Tidak jelas. Rumah siapa yang mula-mula terbakar? Desa Karangtinalang menjadi lautan api. Apa? Mendengar desa Karangtinalang menjadi lautan api, Hajar Karangpandan terkejut luar biasa. Nah, apa yang akan dilakukan Hajar Karangpandan berikutnya? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah terus serial Sandiwara Radio ini, Bende Mataram.